Aku membangun segalanya demi anak-anakku. Tapi saat aku jatuh, tak satu pun dari mereka menoleh ke arahku. Namaku Hendra. Dulu aku dikenal sebagai pengusaha sukses di kota kecil kami. Aku memiliki 2 toko bahan bangunan, 1 gudang besar, dan beberapa kendaraan niaga. Di lingkungan kami, aku sering dijadikan contoh ayah sukses yang mampu membiayai keluarga, menyekolahkan anak-anak hingga keluar kota, dan tetap aktif di kegiatan sosial. Anakku 3 orang, Dina, Andi, dan Bayu. Mereka tumbuh tanpa pernah kekurangan. Apapun yang mereka butuhkan, bahkan yang mereka inginkan, sebisa mungkin aku sediakan. Sepeda mahal, laptop terbaru, uang jajan berlebih, hingga kuliah di universitas swasta ternama. Istriku adalah penopang utama jiwaku. Dia tidak ikut dalam bisnis, tapi selalu mendampingiku dalam senyap. Ia menjaga rumah, membesarkan anak-anak, dan menjadi tempat aku pulang saat lelah menghadapi tekanan usaha. Waktu itu, aku merasa hidupku sempurna. Aku bekerja keras, mereka bahagia, dan aku berpikir, itulah tugas ayah, bekerja sampai lelah demi orang-orang yang kita cintai. Namun aku salah. Tahun kejatuhanku dimulai perlahan. Pandemi datang menghantam seperti badai tak terlihat. Proyek-proyek mandek, pembeli hilang, toko sepi. Tabungan pelan-pelan terkuras untuk menggaji karyawan dan membayar cicilan kendaraan. Aku menjual 1 toko untuk bertahan, lalu 1 kendaraan, lalu menjual sebagian tanah warisan orang tuaku. Semua agar bisnis tetap hidup, agar anak-anakku tetap kuliah dan makan dengan layak, agar istriku tak melihatku menyerah. Namun, tetap saja aku kalah. Aku terlalu lama bertahan di kapal yang bocor, hingga akhirnya semuanya hilang. Toko-toko tutup, gudang kosong, uang hanya tersisa untuk hidup sebulan. Aku benar-benar jatuh. Dan dari sanalah, kisahku sebagai ayah berakhir. Dina, anak sulungku, yang sudah bekerja di kota, mulai jarang menelpon. Kalau aku menelepon lebih dulu, jawabannya singkat. Lagi meeting. Lagi capek. Lalu tak terdengar kabarnya berminggu-minggu. Andi, anak keduaku, juga tak banyak bicara. Ia tinggal di rumah bersama kami waktu itu, tapi lebih banyak mengurung diri. Beberapa kali kutemukan ia menatapku dengan pandangan aneh, seperti orang asing. Bayu, anak bungsuku, kuliah di luar kota. Sejak aku tak lagi mampu membiayainya, ia pulang. Tapi ia pulang dengan rasa marah. Buat apa dulu banyak gaya? Akhirnya nggak bisa juga biayain anak, katanya suatu malam. Itu pertama kalinya anakku membentak, dan bukan yang terakhir. Istriku satu-satunya yang masih berada di sisiku, tetap setia. Tapi aku tahu, dalam hatinya pun ada rasa khawatir. Kami berdua makan seadanya, berhemat sampai ke receh terakhir. Bahkan kadang menahan lapar agar anak-anak tetap bisa makan. Namun ternyata, bahkan itu pun tidak cukup untuk mempertahankan cinta mereka. Satu malam, aku mendengar percakapan Dina dan Andi saat mereka berkunjung. Bu, terus sampai kapan kita biayain mereka? Dina aja udah kewalahan. Aku juga gaji pas-pasan. Ini berat banget. Kita udah bukan anak-anak. Masa hidup mereka diserahkan ke kita semua. Kalau bapak masih kerja sih oke, tapi sekarang malah jadi beban. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga yang dulu kami ambil saat semua masih tertawa.
Foto itu kini terasa seperti kebohongan besar. Beberapa bulan setelah itu, aku memutuskan untuk keluar dari rumah. Bukan karena aku marah, tapi karena aku sadar, aku tak lagi dibutuhkan. Aku hanya membuat rumah itu terasa sesak, penuh tekanan, dan menjadi bahan keluhan anak-anak yang dulu kuperjuangkan. Aku hanya membawa satu tas berisi pakaian, sedikit buku, dan sebotol minyak kayu putih. Aku tidak tahu akan kemana, tapi yang pasti, bukan lagi ke rumah yang dulu kupenuhi dengan cinta. Istriku menangis. Jangan pergi. Mereka hanya tertekan. Aku mencium keningnya. Biar mereka bahagia. Kita sudah cukup merepotkan. Dan aku pun pergi. Dengan sisa harga diri yang nyaris tak berbentuk. Aku tinggal di sebuah pondok pesantren kecil. Seorang teman lamaku yang menjadi pengasuh di sana memberiku tumpangan. Aku membantu mengajar anak-anak mengaji, menyapu halaman, dan kadang ikut berkebun. Tidak ada mobil, tidak ada toko, tidak ada status. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa damai. Anak-anak di pesantren itu memanggilku Pak Hendra. Mereka menghormatiku, bukan karena uangku, tapi karena aku mendengarkan mereka. Kadang, ada anak yatim yang memelukku tanpa alasan. Kadang, ada yang membawakan air minum saat aku berkeringat membersihkan halaman. Mereka tidak tahu siapa aku dulu, tapi mereka memperlakukanku seperti manusia. Dan itu cukup. Beberapa bulan kemudian, aku menerima surat dari istriku. Mas, maafkan aku tidak ikut. Aku masih berharap anak-anak menyadari apa yang mereka lakukan. Tapi sekarang aku tahu, Mas tidak salah. Mas tidak pernah salah. Kalau suatu hari mereka datang mencarimu, aku harap hatimu masih terbuka untuk memaafkan. Aku rindu istrimu. Aku menangis lama setelah membaca surat itu. Di malam sepi, aku berdoa, bukan untuk kekayaan kembali, tapi agar aku bisa tetap hidup cukup lama sampai mereka sadar. Suatu hari, pesantren kedatangan mobil mewah. Ternyata itu mobil Dina. Ia turun bersama Andi dan Bayu. Mereka mencari aku, bukan untuk meminta maaf, tapi karena ibunya, istriku terkena stroke, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ayah, ibu butuh ayah, kata Dina lirih. Aku ikut mereka pulang. Istriku terbaring lemah. Saat aku genggam tangannya, ia menangis. Tapi bibirnya tak mampu lagi bicara. Aku merawatnya selama berminggu-minggu. Anak-anakku mulai melihatku lagi, tapi tetap dengan canggung. Seolah aku hanyalah seseorang yang berguna kembali karena dibutuhkan. Tapi aku tidak marah. Aku hanya ingin melihat istriku tersenyum sekali lagi. Dan hari itu pun datang. Saat ia berpulang, aku menggenggam tangannya, dan bibirnya tersenyum pelan. Setelah pemakaman, aku bersiap kembali ke pesantren. Namun Andi menahanku. Yah, maaf kami, aku, Dina, Bayu, semua salah. Bayu menunduk. Dina menangis. Kami terlalu sibuk menghitung uang, sampai lupa menghitung kasih. Aku menatap mereka lama. Mereka adalah anak-anakku. Tapi aku tak lagi tahu harus merasa sebagai ayah, atau hanya sebagai orang yang pernah memberi mereka rumah. Ayah tidak marah, kataku. Tapi ayah juga tak bisa tinggal di sini lagi. Kini aku kembali ke pesantren.
Aku bukan siapa-siapa di KTP mereka. Mungkin mereka tak menulis namaku di kartu undangan pernikahan mereka kelak. Tapi itu tidak apa-apa. Aku tahu, aku telah menjadi ayah yang seharusnya. Bekerja keras, mencintai tanpa syarat, dan tetap mendoakan meski tak lagi diingat. Dan itu cukup bagiku.